Halo Recolvers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada salah satu mobil keluarga yang dari produknya Hyundai. Mobil keluarga ini menjadi salah satu yang mungkin Anda patut perhitungkan ketika Anda mau mencari mobil-mobil keluarga di mana sudah tersedia dari after sales-nya, kemudian dari showroom-showroom maupun dealer-dealer yang tersedia di seluruh Indonesia. Ini salah satu pilihannya. Nah, dia pada dasarnya mengalami perubahan yang mungkin kalau bahasa lebih tepatnya adalah facelift ya. Ada beberapa perubahan. Kalau kita lihat dari interior dulu, di bagian interior ini terjadi perubahan di bagian dashboardnya. Dari warna dashboardnya, kalau di bagian ini sebelumnya adalah berwarna beige, saat ini warnanya ini menjadi warna hitam. Walaupun kalau dalam segi desain semuanya masih sama ya, kayak seperti ini, dia memang belum, yang istilahnya ini posisinya belum empuk ya, kalau dipegang belum soft touch, masih keras semuanya. Dan kemudian perubahan dari segi warna yang pertama, yang kedua adalah dalam segi ini dia, frame head unit beserta frame daripada instrumen cluster ini saat ini mengalami perubahan. Warnanya saat ini menjadi black glossy seperti ini. Yang kemudian kalau kita lihat juga di sini ada beberapa perubahan ya. Kalau sebelumnya dia di sini tebal banget, saat ini dia menjadi tipis. Dan kalau dilihat kesannya ini jauh lebih oke lah daripada yang sebelumnya. Ini ada perubahan di bagian itu. Kemudian yang bagian berikutnya, perubahannya yaitu terletak di bagian sini. Ada drive mode, ada mode berkendara. Saat ini ada mode berkendara, kalau sebelumnya dia tidak ada mode berkendara di bagian sininya. Kemudian di sini juga ada perubahan warnanya, saat ini menjadi warna black glossy juga. Jadi dia matching dengan di bagian frame head unitnya. Untuk selebihnya, misalkan dari tombol hazard, kisi AC, semuanya masih sama ya, desain sama semuanya. Tidak ada perubahan untuk di bagian dashboard ini, dan di bagian setir juga masih sama. Selebihnya tidak ada lagi. Di bagian door trim juga sama. Untuk kategori tipe daripada mobil keluarga dari produk Hyundai ini, memang dia kategori bukan tipe tertinggi. Tapi dia untuk material di bagian sini, ini sudah soft touch ya. Ini yang paling terpenting karena akan bersandaran dengan siku Anda. Kemudian di bagian bawah juga masih sama, tersedia. Ada dua buah cup holder. Semuanya sama, tidak ada perubahan di bagian interior dalam segi yang istilahnya di bagian driver. Kemudian di bagian atasnya ada perubahan yang mungkin kategorinya bisa dikategorikan di sini adalah downgrade. Artinya memang sedikit penurunan. Yang sebelumnya itu di bagian sini ada istilah, kalau mungkin yang kita sudah tahu semuanya, dari produk Hyundai itu selalu disematkan teknologi blueling. Nah, di sini di downgrade, tidak ada teknologi blueling kembali. Ya mungkin plus minus, tapi blueling itu kalau menurut kami ya istilahnya tidak begitu penting-penting amat, tapi ya penting. Jadi kurang lebih ya istilahnya sesuai dengan kebutuhan lah. Makanya di sini di downgrade oleh pihak Hyundai. Jadi tidak ada teknologi blueling disematkan di sini. Nah, untuk bagian atap semua masih sama, warna beige, kayak misalkan pegangan tangan juga sudah retract, semuanya sama, tidak ada perbedaannya. Nah, kemudian di sini juga sama. Karena dia bukan tipe tertinggi, maka di sini tetap material yang dipakai daripada joknya masih menggunakan fabric. Kalau tipe tertinggi dari unit ini, dia menggunakan material kulit semuanya sampai dengan di baris ketiga. Kalau ini di bagian interior ya. Kemudian kalau kita beralih di bagian eksterior, karena perubahan selain daripada interior yang kami jelaskan tadi, di bagian belakang ini juga tidak ada perubahan sama sekali. Di sini tidak ada perubahan. Walaupun tidak ada perubahan, ini menjadi salah satu pilihan sebagai mobil keluarga idaman. Bisa Anda pertimbangkan dan patut Anda pertimbangkan. Ini keluasan kakinya sangat luas banget. Karena dia belum tipe tertinggi ya, belum mendapatkan di sini seat back pocket, belum ada kantong. Di sini juga tidak ada meja makan. Karena memang bukan tipe tertinggi, kecuali Anda ambil yang tipe tertinggi. Yang paling penting di sini kategorinya cukup luas daripada kakinya, alias legroomnya, daripada atapnya juga, headrestnya juga di sini kategorinya sangat cukup luas banget ya. Walaupun tadi bahannya dia belum material kulit, tapi sudah support dengan adanya Isofix di bagian kursi ini juga nih. Tuh sudah Isofix, walaupun fabriknya kayak seperti ini ya. Kategorinya memang tidak begitu empuk, tapi pas, tidak begitu keras banget juga. Dan ini juga masih bisa di sliding. Kalau kita full ke depan, ini masih ada tersisa kurang lebih 4 jari lagi. Kalau mentok ke belakang, nah ini masih ada kurang lebih 9 jari. Makanya kami bilang bahwa ini adalah salah satu mobil keluarga yang patut Anda pertimbangkan. Headrest juga support untuk pelipatan 60-40. Dan di bagian belakang ini menjadi salah satu yang istilahnya bisa berkompetitif ya. Berkompetitif artinya bisa bersaing dengan brand-brand lain. Karena untuk duduk di bagian paling belakang alias kasta terendah dari sebuah mobil-mobil keluarga, ini kategorinya cukup apik. Artinya
Hanya sedikit ketika kita mau jinjit seperti ini dengan tinggi kami di 168 cm, ini benar-benar kategorinya cukup enak. Ini benar-benar cukup enak ketika duduk tadi kami ini posisinya adalah yang paling mundur. Nah, ini posisi paling mundur ya. Ini masih menyisakan kurang lebih 4 jari lagi, apalagi ketika maju. Dan di samping itu pula, di bagian kanan kirinya juga tetap terdapat ada sandaran tangan. Walaupun dia keras, masih ada tempat buat cup holder juga ada. Walaupun memang di bagian belakang tidak ada pegangan tangannya. Di bagian kanan malahan ada tambahan lagi satu, di mana di sini tetap mendapatkan yaitu pengecasan power outlet. Karena di sisi sebelah kiri dia tidak dapat ya, tapi untuk di sisi bagian kanan dia mendapatkan pengecasan di bagian sini. Kalau selain daripada yang kita jelaskan di bagian dalam ini, perubahan yang ada di bagian depan, tapi kalau di bagian belakang ini tidak ada perubahan, tapi sedikit kami jelaskan tadi, ini benar-benar bisa mengakomodasi keluarga besar Anda dengan 3 baris seperti ini. Nyaman di bagian belakang yang kasta terendah ini masih sangat terakomodasi dengan baik ketika duduk di bagian belakang. Safety belt juga tetap terdapat, safety beltnya tuh 3 titik, ditambah lagi di bagian belakang tetap mendapatkan sandaran kepala alias headrest juga dapat. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian eksteriornya. Untuk dari sisi eksterior, yang mengalami perubahan atau mungkin kategori facelift itu yang pertama, kalau dari samping seperti ini, yang kita lihat adalah perubahan daripada handle pintunya. Yang sebelumnya dia sewarna body. Kalau ya istilahnya unitnya ini warnanya putih, maka dia akan putih, kalau hitam akan hitam. Kalau saat ini menjadi pegangan tangan alias handle pintunya ini menjadi warna chrome. Ini yang sekilas kita bisa lihat ya. Karena dia bukan tipe tertinggi, maka peleknya masih menggunakan single tone dengan warna silvernya. Kalau dari tampak belakang, sekilas perubahannya, yang kita perhatikan ya, apa perubahannya? Dia malah sama dengan tipe tertingginya. Nah, ini dia, dari belakang sudah terlihat jelas bahwa dia adalah Hyundai Stargazer, salah satu mobil keluarga yang mungkin patut Anda pertimbangkan. Dari tampak belakang, dia akan sama dengan tipe Stargazer yang prime alias tipe tertinggi. Padahal dia bukan tipe tertinggi, melainkan dia adalah basicnya dari tipe trend. Yang membedakan daripada prime alias tipe tertinggi adalah kalau prime itu ada di sini ada emblemnya prime. Kalau ini polos malahan. Justru kalau orang yang suka dengan clean, ini akan lebih baik ya, karena clean, tidak ada tulisan-tulisan kanan kiri, melainkan hanya Hyundai dan Stargazer di bagian sini. Kalau dari belakang ini sama semua dengan tipe trend, di mana nanti akan lampu mesinnya menyala desain dengan huruf H-nya, kemudian lampu remnya menyala seperti biasa walaupun masih bohlam di sisi kanan maupun kiri, dan kemudian di bagian atas untuk high mount stop lampnya dia menyala juga sudah LED yang panjang ya, cukup kategori panjang, ini sama. Antena di atasnya juga sudah shark fin. Dengan sama pula sensor parkir tetap terdapat 3 buah sensor parkir di bagian bawah sini. Nah, selain daripada ini, perubahan di belakang tidak ada ya. Jadi untuk eksterior itu perubahan utamanya adalah di bagian handle pintunya dan ditambah lagi di bagian depan. Karena semua lampu depan, perlampuan depan yang sebelumnya tipe trend itu masih bohlam, saat ini dia sudah tidak ada bohlam lagi. Yang di sini juga awalnya adalah sebuah hanya list chrome, saat ini sudah digantikan dengan adanya LED DRL yang sama dengan tipe tertingginya alias tipe prime. Jadi kita bisa perhatikan di bagian sini yang sebelumnya adalah kalau di tipe trend, karena dia adalah basicnya tipe trend, maka di sini sebelumnya adalah warna chrome, saat ini sudah berupa LED DRL sama dengan tipe si prime-nya. Dan untuk di bagian lampunya, di bagian depan juga sama persis. Artinya untuk lampu utamanya dia sudah mendapatkan lampu LED multi reflektor, dan kemudian di bagian di sini lampunya masih bohlam di lampu sen dan baik lampu kotanya. Ini sama persis, sekilas maka tidak akan terlihat bahwa dia adalah tipe basic daripada trend. Secara garis besarnya perubahan-perubahan eksterior sudah kita sebutkan di antara itu semuanya. Dan kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini peleknya yang membedakan. Jadi sekilas kalau ada Stargazer antara tipe prime dan tipe trend, Essential. Nah, karena tipe ini adalah tipe yang terbaru facelift, maka Hyundai menamainya adalah Essential, yaitu dari segi peleknya. Sekilas ya, kita akan melihat bahwa peleknya yang seperti ini, tapi dengan konsep yang sama semuanya dengan trend, maka dia adalah tipe Essential. Nah, mungkin cukup itu yang bisa kita sedikit ulas singkat dari Hyundai Stargazer Essential, alias yang mungkin facelift yang terbaru. Bagi Anda yang mendapatkan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Hyundai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu waktu, salam Erga Group.